Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita santri dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini Al-Fakir akan bercerita tentang Habibana Abu Bakar bin Salim, seorang Habib dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW yang luar biasa keilmuannya, yang luar biasa ketasawufannya. Beliau mempunyai pondok pesantren yang pada zamannya itu termasuk pondok pesantren yang masyhur, dan santri-santri yang di sana terkenal kealimannya. Kemudian ada seseorang yang bernama Bamakromah. Bamakromah ini seorang kiai lokal. Beliau terkenal kealimannya. Karena terkenal kealimannya dan ketawaduannya, beliau Bamakromah mencari kabar siapa orang di zaman ini yang alim, siapa yang saya bisa berguru kepadanya. Kemudian Bamakromah ini diarahkan oleh teman-temannya, sahabatnya untuk berguru ke Habib Abu Bakar bin Salim. Maka berangkatlah Bamakromah ke tempat Habib Abu Bakar bin Salim. Sampainya di sana, Habib Abu Bakar bin Salim tidak langsung menerima Bamakromah sebagai santri. Beliau tahu bahwa Bamakromah ini bukan orang biasa. Walaupun tidak kenal, tapi beliau tahu bahwa Bamakromah ini orang yang sudah berilmu. Maka Habib Abu Bakar bin Salim memberikan 3 syarat kepada Bamakromah ini. Saya akan menerimamu menjadi muridku jika engkau bisa menyelesaikan 3 tantangan dariku. Bamakromah mengatakan, siap ya Syekh, siap wahai guru, saya siap menerima tantangan dari panjenengan. Maka Bamakromah diberikan 3 tugas, 3 syarat, 3 tantangan yang harus beliau lewati. Yang pertama, kata Habib Abu Bakar bin Salim, tantangan pertama, naiklah ke gunung tersebut. Beliau menunjuk ke arah gunung yang di sana paling tinggi gunungnya. Kemudian melompatlah dari sana. Tanpa pikir panjang, beliau Bamakromah langsung menjalankan apa yang diminta oleh gurunya ini, yaitu Habib Abu Bakar bin Salim. Sesampainya di gunung yang ditunjuk, kemudian beliau meloncat dari atas. Beliau meloncat, ternyata tidak terjadi apa-apa dan tidak merasakan apa-apa sesampainya beliau meloncat dari tempat yang sangat tinggi. Dan beliau kembali ke tempat Habib Abu Bakar bin Salim. Wahai guru, saya sudah melakukan apa yang engkau perintahkan. Sudahkah kamu meloncat dari gunung itu? Sudah wahai guru. Kamu tidak apa-apa? Tidak wahai guru. Apa yang kamu lihat? Kemudian Bamakromah tidak bisa menjawab, terdiam. Apa yang kamu lihat? Wahai guru, saya tidak mampu melihat, saya tidak bisa melihat lantaran saya takut. Saya meloncat saja dan sampai di bawah saya tidak merasakan apa-apa dan sama sekali tidak melihat apa-apa karena saya takut, saya merem, kata beliau Bamakromah. Oh, belum lulus, balik lagi, kata beliau Habib Abu Bakar bin Salim. Kemudian berangkatlah beliau dan melompat untuk yang kedua kalinya. Di lompatan kedua, beliau Bamakromah pun belum bisa dengan mata yang melek, dia masih tertutup. Kemudian tidak berani beliau ke tempat Habib Abu Bakar bin Salim karena perintahnya belum terlaksanakan. Beliau mencoba kembali sampai akhirnya beberapa kali mencoba, akhirnya beliau bisa terjun dalam keadaan mata terbuka. Memang beliau wali Allah. Bamakromah ini orang alim, orang hebat. Ternyata ada pemandangan yang luar biasa ketika beliau meloncat dalam keadaan mata terbuka. Soalnya beliau ke tempat gurunya tersebut. Habib Abu Bakar bin Salim berkata, sudahkah engkau melakukannya? Sudahkah engkau lompat dalam keadaan mata terbuka? Sudah wahai guru. Apa yang kamu lihat? Kemudian beliau tersenyum dan sambil mata berkaca-kaca berkata, wahai guruku, ternyata bukan karena kehebatanku, ternyata bukan karena ilmuku, ternyata saya jatuh dari ketinggian yang luar biasa dan tak terjadi apa-apa karena setiap saya melompat ada malaikat yang menangkap saya, ada malaikat
yang menyelamatkan saya, sehingga ketika saya sampai di bawah tidak merasakan dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian Habib Abu Bakar bin Salim tersenyum dan berkata, tantanganmu yang pertama sudah kamu selesaikan. Kemudian syarat yang kedua, tantangan yang kedua, kamu masih sanggup wahai Ba Makrumah? Ba Makrumah mengatakan, sanggup wahai guru. Apa tantangan keduanya? Habib Abu Bakar bin Salim berkata, wahai Ba Makrumah, sholatlah di masjid terbesar di kota ini. Beliau berpikir, oh, dan tahu masjid yang dimaksud. Sholatlah di sana saat sholat maghrib, saat banyak orang datang di sana, kamu ikut berjamaah, kamu ikut sholat di sana, tapi kamu harus di belakang imam persis dan kamu menghadap ke timur. Kemudian terkaget, Ba Makrumah terkaget. Sholat umumnya menghadap ke barat, Ba Makrumah disuruh gurunya pas jamaah maghrib dia disuruh sholat dengan menghadap ke timur. Tanpa berkata apapun, Ba Makrumah dengan perasaan bingung dia berjalan menuju masjid yang dimaksud oleh Habib Abu Bakar bin Salim. Sampainya di masjid tersebut, ketika iqamat sudah dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ba Makrumah maju dengan agak malu-malu, tapi tekadnya bulat ingin menjadi murid daripada Habib Abu Bakar bin Salim. Kemudian maju sampai barisan saf terakhir, dia masih maju. Kemudian di samping imam persis, disangkanya orang-orang ini, Ba Makrumah ingin membenarkan sesuatu atau membersihkan tempatnya imam. Kemudian setelah takbir, Ba Makrumah kemudian takbir dan menghadap ke arah timur. Ternyata ada pandangan luar biasa yang dilihat oleh Ba Makrumah. Kemudian beliau menuju ke rumah Habib Abu Bakar dan berkata, wahai guruku, aku telah melaksanakan perintahmu yang kedua. Ternyata aku melihat sepanjang mata ini memandang banyak sekali malaikat-malaikat yang ikut sholat di masjid tersebut. Sepanjang mata ini memandang, tak mampu menghitung jumlahnya. Ribuan bahkan jutaan malaikat ikut sholat berjamaah di sana. Kemudian sang guru tersenyum, tantanganmu kedua sudah selesai wahai Ba Makrumah. Tantanganmu yang terakhir dan ini yang terberat. Kemudian Ba Makrumah berkata dalam hatinya, 1 dan 2 ini pun sudah luar biasa. Ini beliau mengatakan yang terberat. Seperti apa tantangannya? Kemudian Habib Abu Bakar melanjutkan, wahai anakku, pergilah kamu ke tempat Habib Abu Bakar Al-Adn. Kemudian Ba Makrumah terkaget karena Habib Abu Bakar Al-Adn ini ulama yang terkenal, habaib yang terkenal, sangat keren, galaknya luar biasa, mukul-mukul beneran. Tapi beliau adalah wali Allah yang mulia derajatnya di sisi Allah. Untuk apa saya ke rumah Habib Abu Bakar Al-Adn wahai guru? Jumpai beliau, salim kepada beliau, cium tangannya. Kemudian selesai mencium tangannya, katakan kepadanya bahwa dia ilmunya tidak ada apa-apanya dibanding dengan saya, Habib Abu Bakar bin Salim. Hina dia, rendahkan dia, ucapkan di depan murid-muridnya bahwa Habib Abu Bakar Al-Adn ilmunya lebih rendah daripada Habib Abu Bakar bin Salim. Kemudian tantangan ini diterima oleh Ba Makrumah. Sampailah Ba Makrumah di aula tempat belajar daripada Habib Abu Bakar Al-Adn bersama santri-santrinya. Sampainya di sana beliau salam, assalamualaikum, dijawab oleh seluruh jamaah, dijawab oleh seluruh majelis pengajian di sana. Kemudian
beliau langsung maju ke depan dan mencium tangan daripada Habib Abu Bakar bin Aden. Wahai anakku, dari mana engkau? Mau kemana dan mau apa engkau? Kemudian dengan rasa takut Bamakromah karena ingin menjalankan tugasnya, beliau mencium tangannya dan berkata, wahai Habib Abu Bakar al-Aden, engkau adalah orang alim, tapi ilmumu lebih rendah daripada Habib Abu Bakar bin Salim guruku. Guruku Habib Abu Bakar bin Salim lebih hebat daripada engkau, lebih mulia daripada engkau. Engkau tidak ada apa-apanya, engkau kalah dibanding guru saya. Kemudian sontak beliau marah, memerah mukanya. Habib Abu Bakar al-Aden marah, kemudian menyodorkan tangannya. Dari tangan beliau muncul karomah, dari tangan beliau muncul semburan api yang diarahkan kepada Bamakromah. Kemudian Bamakromah ini tak sadarkan diri. Kemudian singkat cerita, Bamakromah terbangun dan Bamakromah sudah berada di dalam atau rumah daripada gurunya Habib Abu Bakar bin Salim. Sampainya di sana, wahai guru, wahai Habib Abu Bakar bin Salim, saya sudah melaksanakan tugasmu. Saya sudah menghina, merendahkan dari Habib Abu Bakar bin Aden. Kemudian Bamakromah melihat gurunya Habib Abu Bakar bin Salim, tangannya bagian kanan itu terbakar gosong dan robek. Tangan dan jubah beliau ini, jubah beliau robek terbakar dan tangannya gosong. Kemudian Bamakromah berkata, wahai guruku, gerangan apa yang terjadi sampai tangan engkau, sampai jubahmu robek dan tanganmu gosong seperti itu? Wahai Bamakromah, ketahuilah, seandainya tadi Habib Abu Bakar al-Aden mengacungkan tangannya ke arahmu dan semburan api itu mengenaimu, maka niscaya kamu akan terbakar hangus, kamu akan terbakar habis, dilalap oleh api dari tangan Habib Abu Bakar al-Aden. Kemudian Bamakromah menangis dan memeluk gurunya. Kemudian gurunya berkata, engkau sudah resmi menjadi muridku, wahai Bamakromah, engkau adalah muridku dan engkau sekarang sudah lulus dan engkau bisa pulang dan balik. Hadirin pemirsa, sahabat santri dimanapun Anda berada, orang alim, orang berilmu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita-cerita mereka adalah kedamaian dalam hati. Kisah-kisah mereka adalah ketentraman dalam jiwa yang jika kita mendengarnya, kita membacanya, pasti damai hati kita. Kenapa beliau bisa seperti itu? Karena keistiqomahannya, karena ketawaduannya, karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diakui sebagai murid-murid beliau, Habib Abu Bakar bin Salim dan Habib Abu Bakar al-Aden. Walafu minkum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.